Pak Amin nanti ibaratnya mau sistem koloni, caranya coba nanti semuanya dalam 10 sapi satu indukan. Jadi 9 sapi betina, 1 indukan, minta maaf. Satu jantan. Satu jantan. Iya, satu jantan. Ya. Itu seumpamanya sampean masukkan tanggal 1. Tanggal 1 bulan 1. Lah. Gitu, Pak Amin. Ya, nanti hari ini kita lagi berkunjung ke salah satu peternak sapi senior di dunia persapian, Pak Amin ya. Kalau di lingkungan dunia sapi lebih dikenal dengan Amin Limosin. Nah, begitu. Hai, Pak Amin, bagaimana kabarnya? alhamdulillah sehat-sehat, Mas. Beliau adalah salah satu peternak senior yang boleh dibilang juga salah satu guru saya untuk beternak. Pada zaman saya dulu yang masih belum tahu sapi, saya banyak berguru dengan Pak Amin Limosin ini, teman-teman. Baik, Pak Amin. Pak Amin, ini kan kita lagi mampir tuh. Mas. Ya, kita sambil ngeteh. Saya mau banyak ngobrol dengan Pak Amin karena lama nggak ketemu. Mas. Untuk sekarang, Pak Amin, aktivitas Pak Amin di sapi ini lebih banyak di kegiatan apa, Pak Amin, kalau boleh tahu? Ini sementara kita masih ke breeding, Mas. Ke breeding ya? Ke breeding ya, pengembangan. Oh, ke breeding. Jadi Pak Amin ini lebih ke arah pengembangan. Iya, pengembangan. Ya breeding lah terkenalnya gitu. Kita tidak berbicara teori saja di sini karena Pak Amin ini sudah saya lihat bukan teorinya saja, tapi saya lihat breedingnya ini, keberhasilannya ini luar biasa. Oke, Pak Amin, ya, untuk di kandang sini, saat ini lebih banyak breeding, Pak Amin. Breeding, Mas. Pengembangannya. Ya, pengembangan. Nah, untuk breeding ini yang sudah berjalan berapa tahun kira-kira, Pak Amin, yang ada di sini? Ya, breeding itu sekitar hampir 10 tahunan, Mas. Itu. Pak Amin ini pengalaman breedingnya kurang lebih 10 tahun. Jadi kalau itu sekolah teman-teman itu SD, SMP, SMA itu sudah tamat ya, sudah S3. Beliau adalah salah satu praktisi peternakan yang sebenarnya bukan breeding saja kemampuan beliau, termasuk ke pengemukan dan lain-lain, beliau juga sudah banyak pengalamannya. Untuk breeding ini kan, untuk Pak Amin, untuk breeding di sini biasanya sapi apa saja yang menjadi pilihan untuk Pak Amin untuk dikembangkan sebagai indukan di sini? Semua jenis sapi indukan, Mas. Ya, ada Ongole, Brahman, Limosin, Simental, bahkan sudah main ke cross kayak Pegon. Itu juga ya, kalau ada Bali ya kita tetap Bali juga, kita breeding juga. Breeding juga ya, Pak Amin. Itu. Pokoknya bermacam-macam sapi indukan lah kita breeding. Kita ya biarpun kayak gini tetap selalu mencoba gimana caranya belajar untuk breeding. Begitu. Ya. Untuk saat ini untuk yang ada di kandang ini adalah salah satu kandang baru Pak Amin ya. Pak Amin ini adalah salah satu kandang yang diperuntukkan memang untuk breeding di sini. Ya. Nah, untuk yang ada di sini saja dulu Pak Amin. Ya. Untuk sapi-sapi jenis apa kira-kira yang sedang dikembangkan? Ada PO, Brahman, Simental, sama anggap aja bahasanya itu Pegonan lah. Pegon ya. Jenisnya kayak gini, Mas. Oh, Pegon ya. Ya itu. Sapi-sapi Pegon atau persilangan bisa juga. Persilangan lah gitu. Nah, seperti itu. Jadi nggak satu jenis saja sapi yang ada di sini. Pak Amin ini mengembangkan beberapa jenis sapi indukan. Nah, kalau dari beberapa jenis sapi yang sudah dicoba Pak Amin untuk dikembangkan Pak Amin, kira-kira ada nggak perbedaan dari masing-masing sapi itu? Maksudnya yang ini lebih mudah untuk dikembangkan, yang ini agak sulit atau gimana? Atau semua sapi buat Pak Amin sama atau gimana gitu? Ya mungkin saya juga, Mas, biarpun masih belajar ibaratnya lah, itu tetap semua sapi ada perbedaannya, ya ada kesamaannya. Itu cuman tergantung kita meliharanya. Jeli-jeli kita mendeteksi birahinya, Mas. Oh begitu. Ya setiap sapi itu berbeda-beda. Ada yang 1 hari birahi, ada yang 2 hari. Oh begitu. Ya, Mas, itu. Jadi
eh, buat Pak Amin ini semua sapi kurang lebih sama. Ya. Yang penting adalah kita tekun Ya. atau jeli di saat melihat sapi-sapi itu sudah waktunya untuk birahi. Birahi ini masa subur Ya, sapi ya, minta kawin lah. Nah, masa subur sapi. Karena sapi-sapi yang ada di sini untuk kawinnya seperti apa, Pak Amin? Kita kawin IB, Mas. IB ya? Iya, IB. Rata-rata kawinnya adalah kawin IB. Sebabnya kita enggak punya pejantan, Mas. Oh iya. Jadi makanya kita IB. Jadi memang kalau sapi-sapi di sini adalah sistemnya adalah sistem diikat ya, Pak? Iya, iya, ikat. Diikat. Ya, ikat. Jadi Pak Amin dengan teman-teman yang ada di sini harus benar-benar jeli di saat sapi itu birahi supaya bisa dikawinkan. Iya, iya. Memang harus kita jeli. Beda kayak koloni, Mas. Kalau koloni kan bisa seperti pejantan kan bisa deteksi birahinya sang induk kan gitu loh. Oh, begitu. Ya. Jadi untuk sapi ini Pak Amin, ini kan kita berbagi pengalaman saja. Iya. Untuk saat ini metode yang digunakan untuk kawin adalah IB, Pak Amin. IB ya, Mas. Nah, tentunya ini kita harus tahu masa birahinya seperti apa. Ya. Boleh nggak kita ini berbicara bisa. agak vulgar teman-temannya, berbicara tentang birahi ya. Nah, kita ingin tahu Pak Amin, kalau pengalaman Pak Amin untuk mengetahui sapi itu birahi, waktunya kawin itu seperti apa Pak? Ya ini kalau masalah birahi, Mas, birahi itu bermacam-macam, Mas. Ada birahi yang kelihatan, ada yang tersembunyi. Nah, yang birahi kelihatan ini kayak lendir. Iya. Dia teriak-teriak. Bahkan ada yang tidak mau makan, nyangkrok-nyangkrok mau naik anaknya atau sebelahnya bisa. Yang birahi yang saya alami ini birahi yang tersembunyi ini, Mas, tidak melendir, tidak teriak-teriak, tidak, pokoknya semua tidak ada kayak birahi. Cuman ya ini minta maaf, cuman kemaluannya bengkak, Mas. Oh begitu. Iya, dia tidak mengeluarkan lendir, bengkak. Itu yang paling susah saya deteksi, Mas. Itu gitu, Mas. Jadi birahi ini ada dua tipe ternyata teman-teman. Birahi yang bisa dilihat dengan kasat mata. Ya. Ada yang ditandai dengan keluarnya lendir. Lendir warna apa, Pak? Ya. Itu biasanya lendir itu dia putih encer. Putih encer itu ya bisa. Ya, terus itu. Kalau keluar lendir nanti teriak-teriak, mau naik temannya. Bahkan tidak mau makan, ada juga bermacam-macam. Itu enak kita deteksi, Mas. Oh begitu. Nanti seumpamanya berapa hari masa birahi atau 1 hari atau 17 jam itu pasti ada perbedaan. Cuman yang paling susah pengalaman saya itu yang tersembunyi itu tadi. Dia tidak melendir, tidak teriak-teriak, tidak naik temannya. Itu pokoknya semua beda lah sama sapi birahi ini. Cuman ya itu tadi, cuma ya minta maaf ini tadi, vaginanya agak bengkak. Oh begitu. Agak bengkak dikit gitu. Birahi yang tidak terlihat itu bisa dideteksi dengan cara melihat organ reproduksinya. Ya, reproduksi. Atau alat vitalnya pada sapi-sapi betina ini ada pembengkakan, Pak. Iya, pembengkakan. Ada pembengkakan. Nah, kan berarti kita harus benar-benar perhatikan, Pak Amin ya. Iya, memang. Sapi ini biasanya bentuknya nggak bengkak seperti apa, bentuknya saat bengkak seperti apa, itu kita benar-benar harus, memang istilahnya harus memahami atau mengenali sapi yang kita rawat seperti itu. Betul Mas. Nah, kalau sekarang ini berapa ekor Pak Amin yang ada di sini? Yang di kandang ini indukan ada 5 ekor, Mas. Indukan ada 5 ekor, terus yang ada di sini. Sapi dara ada 3 ekor. 3 ekor. Yang pedetan ada 4 ekor, Mas. Ada 4 ekor. Nah, itu kalau misalnya birahinya tersembunyi semua, kita harus benar-benar memaham atau boleh bilang kita harus memotret alat reproduksinya, sapi ini sedang birahi atau tidak. Nah, ini adalah pengalaman unik untuk para pengembang sapi termasuk oleh Pak Amin Limosin ini, karena itu adalah salah satu cara untuk mendeteksi sapi itu birahi atau tidak. Nah, kalau IB selama ini masih petugas ya Pak Amin? Masih petugas, Pak. Masih petugas, Mas. Biasanya itu dilihat setelah birahi, ada jangka waktu nggak Pak Amin? Ada batas waktunya nggak sapi itu supaya
petugas itu datangnya misalnya biar nggak terlambat atau Ya, bagaimana? kalau yang tidak kalau sapi birahi yang tidak tenggang waktunya lama, itu paling lambat 17 jam, Mas. 17 jam. Iya, mulai birahi, kita lihat birahi nanti 17 jam, sebelum 17 jam itu kita harus Sudah kita kawinkan. Jadi mau nggak mau petugas harus datang ya? Iya, harus datang. Untuk memberikan IB itu, Iya, Pak Amin. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sapi untuk IB ini memang harus perlu ketekunan. Iya. Karena sistem pengembangan di sini memang sapinya belum sistem koloni, Pak ya? Iya, benar. Kalau sistem koloni itu adalah sistem di mana beberapa ekor sapi dilepas, Iya. dikasih pejantan. Iya, Ya, benar. Pak. Iya. Kalau seperti itu pernah mencoba nggak, Pak Amin, selama pengalaman bertahun-tahun ini? Ini sementara belum, Mas, karena lahannya kurang. Oh. Ya, lahannya kurang. Dengan Gitu. keterbatasan lahan, Ya. maka sapi yang ada di kandang Pak Amin ini masih menggunakan sistem Ikat. Jadi Ya. betinanya masih dikasih makan di tempat, masih dikasih minum di tempat, sistem diikat. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau sapi-sapi koloni itu memang lebih enak, Pak Amin ya? Lebih enak, Pak. Lebih itu enak. Mungkin itu kalau koloni itu dalam satu kandang itu 9 indukan dikasih pejantan 1, Mas. 9 ya? Iya. Jadi kalau sapi-sapi besar ini ya? Iya, sapi besar. Jadi menurut Pak Amin, sapi-sapi kalau di koloni itu pengembangannya itu lebih enak. Karena 9 sapi itu dilepas, itu tidak perlu kita mendeteksi itu birahi atau tidak. Ya, betul. Perlu, kan? Ya, nanti kalau memang Pak Amin nanti ibaratnya mau sistem koloni, caranya coba nanti semuanya dalam 10 sapi 1 indukan. Jadi 9 sapi betina, 1 indukan, minta maaf. Satu jantan. Ya. Itu seumpamanya sampean masukkan tanggal 1. Tanggal 1 bulan 1. Nah, gitu, Pak Amin. Ya, nanti sampean hitung sampai ke 3 bulan. Nah, sampai ke 3 bulan itu pasti ada birahi, Mas. Ada kawinnya. Nanti kalau udah 3 bulan sampean masukkan ke kandang, sampean ikat, sampean CKB, cek kebuntingan. Nah, insya Allah nanti mungkin banyak berhasilnya, Mas. Berarti waktu itu juga harus terprogram dengan benar ya. Misalnya kita masuk sekarang tanggal 1 bulan 1 nanti 3 bulan, anggap aja akhir bulan 3 sudah kita bisa masukkan jadi diikat, nanti kita cek satu persatu. Harus 3 bulan berikutnya ya baru bisa dicek. Iya, 3 bulan. Jadi tanggal 1 bulan 1 nanti ke 3 bulannya kan bulan 3, Mas. Karena untuk mendeteksi secara ini yang di rokok itu, Pak ya? Iya, rokok. Yang untuk petugas merokok itu biasanya 3 bulan baru terdeteksi gitu. 3 bulan terdeteksi. Ya, kalau betul. Mungkin 2 bulan kalau memang PPL jeli bisa ya. Bisa, Mas. Biasanya yang bisa dideteksi dengan jelas itu memang 3 bulannya, Mas. Umur kehamilan kurang lebih 3 bulan baru bisa terlihat atau teraba ya. Ya, anggap aja 100 hari, Mas. Ada bayi, ada anak yang terkandung atau tidak di dalamnya. Itu bukan berupa anak, Mas, masih berupa darah, cuman dia sudah kayak gelembongan besar ya, Mas. Betul. Jadi itu mungkin ahlinya nanti yang mendeteksi, Pak Amin. Seperti itu teman-teman. Jadi hari ini kita berbicara mengenai mendeteksi sapi-sapi betina yang birahi. Ini langsung ke praktisinya atau peternaknya langsung. Nanti kalau teman-teman ada teori-teori yang mendukung juga nggak masalah. Nanti dimasukkan ke komen channel TV Sapi ini. Itu akan menambah pembelajaran kami. Ini menurut pengalaman Pak Amin yang ada di sini yang sudah bertahun-tahun, kurang lebih 10 tahun tadi ya. Ya, 10 tahun. Bagaimana cara mendeteksi sapi birahi? Saya dulu pernah ingat Pak Amin pernah bilang, Mas, itu saya kalau deteksi sapi birahi itu bisa sampai saya senter-senter pakai kayak senter ini ya, pakai lampu atau apa. Benar, itu Mas. Seperti apa, Pak? Itu kita kadang-kadang, Mas, ya namanya kita ini ya peternak baru belajar juga toh, Mas. Ya, jadi habis di IB ini, pokoknya di IB sore.
Iya. sore. Pokoknya birahi pagi, kita IB sore. Iya. Nanti malam itu kita deteksi juga Mas. Oh ini birahi pakai senter tuh. Ini birahi sisa birahi atau lendir yang akan nanti ke depannya jadi gitu loh Mas. Oh begitu. Begitu. Jadi Pak Amin ini punya semacam ini ya, semacam apa? Pandangan. Ya. Lendir itu yang setelah di IB itu yang jadi yang tidak itu seperti apa? Ya. Jadi biasanya punya pengalaman gitu ya. Ya, jadi biasanya nanti kalau habis di IB kok keluar banyak lendir bening Mas Iya. kayak birahi itu. Ya mungkin kalau pengalaman saya sih itu enggak jadi Mas, tapi Oh nanti kalau begitu. habis di IB terus malam itu dia ngeluarkan lendir kuning agak kental, ya insya Allah lah Mas. Oh Itu. begitu. Iya Mas. Itu. Jadi salah satu apa pengalaman Pak Amin ini ya nanti bisa didukung dengan teori-teori yang ada ya. Iya. Kalau para ahlinya bapak-bapak dokter Iya, ya, iya. ibu dokter hewan yang paham. Kalau menurut Pak Amin ini kalau sapi yang habis di IB itu kalau diamati lagi yang jadi itu yang keluar lendir tapi lendirnya yang agak kuning Mas, kuning agak kental kayak jelly Mas. Oh kayak jelly. Kayak jelly itu. Nah itu menambah pengetahuan kita lagi teman-teman. Itu yang mau keluar lendir. Tapi kalau yang tak bilangkan tadi sebelum itu ada yang birahi tersembunyi itu biasanya sudah di IB itu dia enggak keluar lendir Mas. Oh yang birahi tersembunyi. Ya itu insya Allah 85% jadi terus Mas. Itu. Oh begitu. Saya punya satu Mas yang ini hitam ini. Ini anak ke-3 kalinya ini itu sampai ini sudah tak IB Mas. Itu enggak ada punya lendir Mas. Oh begitu. Jadi tersembunyi cuma kita ngelihati dari vaginanya aja. Dilihat dari vagina. Organ reproduksinya teman-teman ya. Itu bengkak apa enggak. Maka para peternak sapi yang untuk dikembangkan ini harus punya apa? Benar-benar mengamati masing-masing sapi ya. Benar. Termasuk ke alat reproduksinya itu harus diamati supaya tahu sapi ini sedang birahi atau tidak. Karena kadang ada sapi-sapi yang birahi tersembunyi. Iya, tersembunyi itu ini tadi. adalah tantangan khusus untuk pengembangan sapi dengan sistem IB. Beda dengan sistem koloni tadi. Ya. Karena kalau sistem koloni kan pejantannya tahu mana mana betina yang birahi atau tidak tahu. Seperti itu teman-teman. Oke, kita nanti akan kupas satu-satu mengenai pengalaman Pak Amin di dunia sapi, terutama di pengembangan sapi. Tapi pada momen ini yang kita bahas tadi adalah pengalaman Pak Amin dalam mendeteksi sapi-sapi yang birahi, teman-teman. Nah, ini Pak Amin ini adalah apa istilahnya peternak langsung, praktisi langsung yang terjun langsung untuk mengembangkan sapi yang tepatnya di daerah Samarinda. Karena pengalaman beliau yang saya tahu pasti satu sapi itu 1 tahun satu kali Mas. Satu kali beranak. 1 tahun 1 kali beranak itu adalah pengalaman beliau dalam mengembangkan sapi-sapi yang ada di kandangnya tersebut. Baik teman-teman, kita akan bahas satu-satu lagi. Kita akan kupas satu-satu tentang sapi-sapi Pak Amin yang ada di kandang ini Pak Amin. Oke Mas, monggo. Oke, kita lanjut nanti ketemu lagi pada sesi pengupasan sapi-sapi yang ada di sini. Terima kasih banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.